Di antara dampak maksiat dosa-dosa itu memasukkan hamba terkena laknat Rasulullah. Orang yang melakukan dosa-dosa dia bisa terkena doa laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana ala ma'asin wa ghairuha akbar minha. Ya, karena Rasulullah SAW melaknat maksiat-maksiat, sementara ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat-maksiat seperti itu. Maksudnya Ibnu Qayyim ingin menyatakan ada maksiat-maksiat yang Rasulullah laknat, apalagi yang besar-besar, yang segini saja sudah dilaknat oleh Nabi SAW, apalagi yang lebih besar. Fahiya aula bidukhuli fa'iliha tahtal la'nah. Maka siapa yang melakukan dosa-dosa lebih besar daripada yang dosa yang Nabi laknat, lebih utama untuk terkena laknat. Contoh, fala anal washimata wal mustaushimah. Maka Rasulullah melaknat tukang tato dan yang minta untuk ditato. Wal wasilata wal mustausilah. Rasulullah melaknat penyambung rambut dan wanita yang minta disambung apa? Rambutnya. Ini semua urusan kecantikan. Kecantikan bikin bahaya nih. Kecantikan yang tidak benar, tidak ikut aturan, membuat dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namisah wal mutanammisah, ya. Yaitu namisah yang mencabut bulu-bulu di wajahnya atau di ini dicabut semua. Ini juga terlaknat. Dicabut bulu-bulu apa namanya alisnya. Dicabut kasih spidol. Spidol begini, spidol begini. Tidak cantik padahal enggak tahu orang-orang saya dia tidak tertarik lihat kayak begitu. Coba mau kasih garis. Kecuali kalau mungkin dia ada penyakit. Ini enggak sengaja dia apa? Dihabis. Saya tahu ada yang berpenyakit ada. Tidak tumbuh sama sekali. Mungkin ada uzur, tapi ini enggak. Ini dia kikis, kemudian dia kasih spidol. Wal wasyirah wal mustausyirah. Al wasyirah yaitu yang mengkikir giginya kemudian ditipis-tipisin supaya kelihatan indah. Ini mungkin zaman dulu ya. Dikikir-kikir jadi kelihatan indah ya. Giginya gede-gede kelihatan indah. Untuk berhias. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang terlaknat dengan dosa-dosa seperti ini. Di antaranya wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang makan riba, rentenirnya, wa mukilahu, yang pinjam uang dari rentenir juga kena laknat. Katibahu, pencatat transaksi riba tersebut. Wa syahidahu, yang menjadi saksi juga, menjadi saksi juga tercatat. Dalam riwayat dari hadis Jabir bin Abdullah, qala wa hum sawa, semuanya sama. Betapa yang seperti ini. Praktek riba menjadi pemberi bayaran, konsumennya juga terkena laknat, notarisnya juga yang catat terkena apa? Laknat, saksinya terkena laknat, semua gara-gara akad riba. Wala anal muhallil wal muhallalahu. Demikian juga Rasulullah melaknat muhallil dan muhallalahu. Itu orang yang sudah menikah dengan sudah dicerai 3 kali supaya dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya, maka suaminya yang pertama yang sudah mencerai istrinya talak 3 kan tidak boleh kembali. Dia sewa orang. Udah kamu nikahi istri saya, kamu jangan korek-korek ya. Habis itu kamu ceraikan. Atau kamu korek sekali aja. Habis itu kamu ceraikan. Kemudian kembali lagi sama saya. Ini terlaknat semuanya. Yang menghalalkan itu, yang minta untuk dihalalkan juga terlaknat. Wala anas sariq, demikian juga orang yang melakukan pencurian juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa-dosa menunjukkan banyak pelaku dosa dilaknat. Nah, siapa yang melakukan dosa dia terkena cipratan laknat tersebut. Laknat terjauhkan dari rahmat Allah. Orang kalau sudah terjauhkan dari rahmat Allah, kasihan dia. Kasihan dia. Dia mau macam-macam, mau gaya, mau terkenal, mau populer, percuma. Dia jauh dari rahmat Allah, percuma. Semakin banyak maksiat, semakin terlaknat, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Apa yang bisa buat kita masuk kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa buat kita bahagia kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa kita tersenyum dengan senyuman yang tulus kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang buat kita bisa bahagia kalau bukan rahmat Allah? Apa yang buat kita bisa bangun malam kemudian kita menangis minta kepada Allah, bukan rahmat Allah? Sampai ada seorang disebut dalam sebagian cerita, ada seorang budak wanita, dia bangun di malam hari kemudian dia berdoa. Dalam doanya didengar oleh majikannya, dia bilang, ya Allah, karena engkau mencintaiku
maka begini-begini. Dia bertawasul dengan sifat cinta Allah. Dia bilang, ya Allah, karena engkau mencintaiku, maka begini-begini. Setelah dia sholat, tuannya bilang, dari mana kamu tahu Allah mencintaimu? Kata budak wanita tersebut, Allah mencintaiku karena aku dibangunkan sholat malam sementara kamu dibiarin tidur. Ya, rahmat Allah. Kalau kita jauh rahmat Allah, mau apain? Mau duit banyak, mau mobil mewah, mau rumah 10, mau mobil 20, mau perusahaan sebanyak-banyaknya, kalau nggak dirahmati Allah percuma. Ya. Apalagi sudah miskin nggak dirahmati Allah. Orang kaya aja repot, apalagi rumah kontrak, suami muka pas-pasan, motor rusak-rusak, terus maksiat. Kasihan.